Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo. Beliau sudah ikut kemarin. Kemudian Bapak-bapak dan ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengikuti kajian yang insyaallah nanti akan mengambil tema fikih kecantikan, perawatan sesuai syar'i. Perawatan sesuai apa? Syar'i. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita itu cukup unik ya. Ada fikih yang bicara tentang kecantikan atau fikih of beauty, bicara tentang apa? Kecantikan. Kecantikan itu identik dengan kaum Hawa. Kaum Adam juga butuh kecantikan juga, Pak. Ketampanan, kalau kaum Adam itu apa? Fikih ketampanan. Tapi bukan berarti kita tidak bicara tentang ketampanan, Pak. Jangan khawatir ya. Nanti isinya juga ada hal-hal yang berkaitan dengan perawatan ketampanan, tidak perawatan apa? Kecantikan. Jadi ada perawatan kecantikan, ada perawatan apa? Ketampanan. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, Pak, cantik itu penting atau enggak bagi bapak-bapak dulu? Maksudnya ketika jenengan dulu yang sudah nikah ya, milih calon istri cantik itu masuk kriteria yang keberapa, Pak? Nah, pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Coba dijawab, Pak. Hah? Berarti berhasil, Pak ya? Istrinya jenengan yuk, cantik ya? Relatif atau absolut, Pak? Oh. Jadi kecantikan itu penting juga untuk apa? Kaum laki-laki. Salah satu kriteria calon istri itu cantik, iya. Jenengan cari yang cantik, tapi dapatnya cantiknya relatif. Cari cantik yang absolut susah, Pak. Cari cantik yang absolut apa? Susah. Apakah itu natural, alami, Pak? Kalau laki-laki suka wanita yang cantik dan menjadi kriteria untuk dijadikan calon istri, natural atau enggak, Pak, Bu? Iya, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha. Karena apa? Harta atau kaya. Kaya menjadi prioritas, Pak, dulu. Bapaknya kok nggak responsif ya? Sekarang juga masih ya. 5 liha karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena keturunan, darahnya biru atau merah gitu. Tapi dapatnya darah merah, nggak pernah ketemu darah apa? Biru. Dari sekian bapak dan ibu sekalian pernah ketemu yang nikah kebetulan darahnya istrinya atau suaminya darah biru? Ada? Semuanya merah semuanya ya? Kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya. Kenapa? Kecantikan. Semuanya itu natural, alami. Ya orang itu suka
kekayaan, suka nasab atau kedudukan, suka kecantikan. Sehingga ketika kita bicara fikih kecantikan itu suatu yang natural, alami atau enggak? Alami. Tapi namanya agama itu memberikan kriteria yang sifatnya universal, yang kriteria yang sifatnya apa? Universal. Makanya Nabi menyebutkan yang ketiga itu walidiniha, karena apa? Agamanya. Menikahi seorang wanita karena dia memiliki religiusitas, keagamaan yang baik, akhlaknya baik, pengetahuan agamanya apa? Baik. Fadfar bidzati din taribat yadak. Kalau kita yang jadikan prioritas itu agamanya, religiusitasnya, atau inner beauty-nya, kecantikan dalam, itu maka akan membawa keselamatan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, meskipun mau jawab atau enggak, yang penting saya tanya. Cantik itu penting, Bu? Hah? Jenengan juga melakukan perawatan? Ya atau enggak? Tujuannya apa, Bu, itu? Melakukan perawatan itu tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa? Biar seger gitu. Hah? Biar seger gitu. Bapak-bapaknya tolong dijawab. Istrinya juga melakukan perawatan, Pak? Iya, iya atau enggak? Modalnya banyak, Pak? Kenapa? Modalnya banyak atau enggak? Banyak ya. Berarti double ya, Pak. Sekarang nafkah untuk makan, pakaian dan seterusnya, sekarang plus nafkah untuk kecantikan. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Karena kajian kita itu pendekatannya ketarjian, kita penting untuk memahami 3 pendekatan dalam ketarjian. Jadi sejak tahun 2000 di Monas Tarjih di Jakarta, Muhammadiyah dalam memahami agama itu menggunakan 3 pendekatan. Ini didengerin ya, didengerin. Ini susah kalau nggak didengerin nggak paham. Yang pertama bayani, yang pertama apa? Bayani. Yang kedua burhani, yang ketiga apa? Irfani. Coba dijawab tadi. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga apa? Bayani itu apa? Pendekatan yang titik tolaknya dari teks agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau bayani itu ketika kita melihat sesuatu cari dalilnya. Cari apa? Dalilnya dari Quran dan As-Sunnah. Hukumnya mencukur alis misalnya. Boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak? Nah, kenapa kok jenengan simpulkan tidak, Bu? Tanam alis, tahu ya? Tanam alis, transplantasi alis. Boleh atau enggak itu? Dan jenengan jawab tidak boleh itu pendekatannya apa itu? Bayani, burhani, atau irfani? Kenapa kok bayani, Bu? Kenapa bayani, Bu? Ya, karena kita mencari ada dalil Quran atau Sunnah yang membolehkan atau tidak. Pokoknya jenengan kan minimal pernah dengar, kata Ustadz atau kata Kiai mencukur bulu alis itu tidak boleh. Biasanya kan kiainya, ustadznya menyebutkan dalil dari hadis. Itu berarti apa? Itu apa berarti? Bayani. Burhani itu pendekatan yang titik tolaknya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Fikih kecantikan
erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau enggak? Iya. Ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau medis atau enggak? Ada. Ya kan? Sekarang sudah ada poli kecantikan atau belum? Hah? Belum ya? Di Bojonegoro sudah ada dokter kecantikan? Di rumah sakit ini? Belum ada dokter kecantikan ya? Dokter ketampanan? Belum juga. Jadi kecantikan itu sekarang juga sudah bagian dari dunia kesehatan gitu. Kalau klinik kecantikan ada Bu? Ada Bu klinik kecantikan? Di Bojonegoro, Ada? Di mana? Salah satunya? Apa nggak mau jawab Ibu? Ada klinik kecantikan, ada salon kecantikan. Jenengan kunjung ke sana mingguan, bulanan atau tahunan Bu? Hah? Atau harian? Tinggal uangnya. Oke ya. Itu pendekatannya berarti nanti apa? Burhani. Pokoknya nanti saya suruh jenengan ngomong. Paling enggak perspektif apa? Pendekatan burhani yang ada hubungannya dengan dunia apa? Kesehatan. Irfani itu pendekatan yang titik tolaknya hati nurani. Termasuk nanti melihat nilai-nilai estetika atau art atau kesenian. Ini dengarkan Pak Bu. Ini pantas atau tidak menurut ukuran budaya kita, baik atau tidak? Tato itu seni atau tidak? Seni atau enggak Pak Bu? Tato. Bikin tato di tubuh. Ada yang jawab seni. Kalau dibilang seni, itu perspektifnya apa? Hah? Seni menggambar. Ya kan harus dilihat itu. Di budaya kita, tato itu dianggap orang yang bertato itu konotasinya positif atau negatif? Coba jawab, nggak boleh ngomong sendirian ya, Bu. Bapaknya, ibunya nggak boleh ngomong sendirian. Orang yang bertato itu konotasinya lebih ke arah positif atau ke negatif? Kok negatif kenapa? Lebih preman, gangster, anak pang, terus apa lagi? Tapi di beberapa budaya tato itu sekarang sudah menjadi apa? Seni, dianggap ada nilai estetikanya. Sehingga orang yang bertato itu menghiasi diri atau merusak diri. Jadi kok mengarah ke situ, Pak? Nah, itu nanti perspektifnya dilihat. Sehingga ini penting pendekatan apa? Irfani. Pendekatan apa? Irfani. Secara umum kalau jenengan melihat orang yang bertato, itu pikiran jenengan positif dulu atau negatif dulu? Itu berarti pakai apa, Bu? Pendekatannya apa? Enggak dengar. Bahayani burhani atau irfani? Irfani. Jenengan kan pakai suara hati dulu toh. Belum melihat ini boleh atau tidak secara syar'i. Mungkin ini penting. Jenengan kalau paham ini betul-betul orang Muhammadiyah. Kalau enggak ya berarti orang yang sedang bekerja di Muhammadiyah. Mau pilih yang mana? Orang Muhammadiyah atau orang yang sedang bekerja di Muhammadiyah? Kalau jenengan bisa paham ini, tato itu menurut satu
suku, satu budaya itu bisa dianggap sebagai nilai apa? Seni secara irfani. Tapi irfani di Muhammadiyah tidak boleh bertentangan dengan bayani. Di hadis Nabi boleh atau tidak orang bertato. Sehingga kalau jenengan orang Muhammadiyah, saya kan bukan gangster, saya bukan anak pang, saya bukan preman. Saya bertato karena saya melihat ini seni, menghiasi tubuh. Boleh atau enggak? Pendekatannya hanya irfani. Secara irfani mungkin betul, tetapi secara bayani bermasalah. Karena Nabi tidak membolehkan seseorang pakai tato. Bisa dipahami? Bisa ya? Itu fungsi 3 pendekatan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita coba masuk ke materi kita. Fikih kecantikan itu sebenarnya erat hubungannya dengan agama. Karena agama itu fitrah. Agama itu apa? Fitrah. Orang mencintai sesuatu yang cantik, yang baik. Sampai Allah Subhanahu wa taala di hadis Nabi dikatakan innallaha jamilun. Allah itu apa? Maha indah. Yuhibbul jamal, suka keindahan. Berarti indah, cantik, menyejukkan mata. Baik atau enggak? Baik atau enggak Pak Bu? Baik. Terus kalau kita ibadah itu menghadap siapa? Allah gitu. Allah tadi suka sesuatu yang indah. Tapi ibadah itu yang ada yang sifatnya itu kolektif, atau ibadah yang sifatnya jama'i, melibatkan orang lain. Contohnya apa? Sholat yang berjamaah, ada komunitas itu. Ketika kita sholat berjamaah ada kesunahnya, diantaranya apa? Pakai pakaian, kemudian apa Pak Bu? Pakai parfum. Fungsinya apa ketika kita disuruh pakai parfum? Apa Pak Bu? Supaya bau badan kita tidak mengganggu yang lain. Berarti fikih kecantikan itu sangat apa? Natural. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli apa? Indah kuliah apa? Masjidin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu. Perhiasan kita apa Pak Bu? Coba didengerin. Kok lebih banyak yang ngomong sendiri ya? Khudhu zinatakum. Pakai pakaian itu apa? Yang pertama, pakaian yang menutup aurat. Kalau jenengan tidak lakukan sholatnya batal. Tapi ada pakaian yang lebih dari sekedar menurut aurat. Memperhatikan apa? Pakaian yang bagus. Idul Fitri suruh pakai pakaian yang terbaik. Meskipun kriteria terbaik tidak harus baru. Tidak harus apa? Baru. Kalau di masyarakat menganggapkan yang hari raya pakaian baru, wajib atau enggak? Seolah-olah wajib itu. Tapi sebenarnya yang penting pakaian yang terbaik yang kita apa? Miliki. Tidak harus terbaru dan termahal. Oke. Terus pakai wangi-wangian dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, fikih kecantikan itu biasanya membahas 2 tema. Yang pertama perawatan tubuh atau body care. Yang kedua busana atau fashion. Ini pembahasan secara umum ya. Nanti perawatan tubuh itu ada skincare. Ikut skincare Bu? Hah? Ikut atau enggak Bu? Saya pernah ngisi acara ya di Bupati sebelumnya. Pulang itu dibawahi skincare 1 kotak besar gitu.
Saya nggak tahu isinya apa itu. Mungkin maksudnya itulah, tapi nggak pernah saya pakai itu. Oke. Kemudian perawatan rambut. Perawatan apa? Rambut. Ibu-ibunya juga perawatan rambut, Bu ya? Keramas saja ya? Itu yang paling sederhana, Bu. Pakai pewarna rambut pirang gitu? Enggak, rebonding? Iya atau enggak? Berarti yang ikal diluruskan, yang lurus itu ya. Oke. Nanti macam-macam ya itu. Body care itu macam-macam. Fashion berkaitan dengan apa? Busana. Macam-macam fashion ya. Ada yang Islami, ada yang tidak. Ada yang Islami, ada yang tidak. Oke, kita awali dulu. Hukum mencukur bulu alis. Boleh atau enggak alis itu dicukur? Misalnya alisnya tipis gitu, biar tebal itu dikerik dulu. Kemudian apa? Ditato. Atau biar tebal tadi di apa? Tanam alis gitu. Sulam alis. Boleh atau enggak itu, Pak Bu? Hah? Nah, kita lihat dulu. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan perawatan tubuh atau body care. Tapi ini yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu al-wasilah. Wasilah itu wanita yang menyambung rambutnya. Jadi rambutnya karena mungkin nggak bisa panjang itu disambung dengan rambut palsu. Itu ya. Kemudian al-mustausilah. Al-mustausilah itu tukang salon rambutnya yang profesinya apa? Menyambung. Semuanya itu dilaknat oleh Allah. Kemudian al-wasimah. Al-wasimah itu wanita yang bikin tato. Oh, ke Bali gitu. Di Bali kan ada tukang tato. Mumpung di Bali saya ingin bikin apa? Tato. Itu namanya apa? Al-wasimah. Kalau al-mustausimah, al-mustausimah itu orang yang profesinya bikin tato. Kan ada apa namanya salon kecantikan khusus bikin apa? Tato gitu. Oke. Berikutnya yang juga dilarang itu al-mutafallijat. Apa? Al-mutafallijat. Yaitu orang yang profesinya bikin perhiasan di gigi. Termasuk dulu ada pangur gigi gitu. Pangur gigi tahu Pak Ibu? Itu dulu orang Jawa itu dipangur. Dipangur itu diratakan. Itu dipotong gitu. Dipotong. Tujuannya apa Pak itu dulu? Biar rata ya. Biar cantik. Tapi katanya sakit gitu. Dulu kan masih tradisional gitu. Pakai apa Pak? Pakai grinder. Iya, ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih canggih gitu. Kemudian ini yang ibu-ibunya pakai behel. Boleh atau enggak? Saya belum bahas loh itu. Tapi yang jelas kalau pangur itu haram. Karena apa? Memotong. Berarti taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah. Pangur hukumnya apa? Haram. Tapi kalau nanti gigi sakit, itu kan caranya kan dioperasi gigi ya namanya. Namanya operasi ya? Nggak ngebor gigi itu loh.
Istilah kedokteran kategorinya masuk operasi atau enggak? Enggak ya? Dibur gitu. Dibur kemudian pokoknya itulah diperbaiki gitu. Itu boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Jenengan harus cermat loh, karena ini metode kemudian bahan itu nanti mempengaruhi sebuah hukum gitu. Kalau pangur haram, tapi kalau ngebur gigi untuk apa? Untuk terapi, untuk mengobati hukumnya halal. Nanti cabut gigi bagaimana? Boleh atau enggak? Itu menghilangkan ciptaan Allah. Nah, nanti kita bahas kita bahas ya. Nanti jenengan harus jeli. Nanti kalau tidak jeli salah menyimpulkan, kalau sesat dibawa sendiri ya. Jangan saya ikut dibawa ya. Salahnya sendiri, ngomong sendiri nggak didengerin. Oke ya. Berarti intinya kalau pangur gigi haram. Berikutnya an-namisot. Berikutnya apa? An-namisot. An-namisot itu an-namisoh, mohon maaf ya. An-namisoh atau kalau jamaknya ya an-namisot, betul. Itu wanita yang mencabut bulu alis. Al-mutanammisot atau al-mutanammisoh itu orang yang profesinya mencabut bulu alis, yaitu pada salon kecantikan atau tadi apa, klinik kecantikan. Semuanya ini dilaknat oleh Allah di dalam apa? Hadisnya. Kenapa kok dilaknat? Ini alasannya ya. Ilahnya apa? Yang pertama itu al-ghish wal khida'. Ghish wal khida' itu apa? Penipuan. Itu apa? Penipuan. Ada unsur penipuan. Misalnya rambutnya pendek karena disambung kan kelihatannya panjang. Penipuan atau enggak? Penipuan. Apalagi ketika mau nikah dulu di zaman jahiliyah itu perempuan rambutnya apa? Disambung. Kan berarti menipu calon suami. Kemudian alisnya tadi karena tipis dikerok terus ditato, itu juga penipuan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua itu taghyirul khalqillah, merubah ciptaan Allah. Seolah-olah kita, seolah-olah apa Pak Bu? Kita enggak puas terhadap ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi apa? Ahsani taqwim. Manusia itu kan diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Kalau kita kan dikasih rezeki Allah kayak gini ya sudahlah, syukuri. Tetapi Pak Bu, kalau ini lihajatin karena ada keperluan, itu diperbolehkan. Jenengan harus cermat loh. Nanti kalau nggak cermat salah menyimpulkan gitu. Ada hajat, ada keperluan, itu misalnya bagaimana? Orang kok dilahirkan jarinya 6. Karena ada kadang jari yang ke-6 ini tidak fungsi, tapi berbentuk apa? Jari nempel gitu. Dioperasi, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Bukankah itu merubah ciptaan Allah? Hah? Bukankah itu merubah ciptaan Allah? Gimana Bu? Gimana Pak? Itu tidak merubah ciptaan Allah, justru menyempurnakan ciptaan Allah. Kalau orang dilahirkan punya double alat kelamin, ya laki-laki ya perempuan, dua-duanya berfungsi. Tapi secara umum tidak, pasti ada yang satu yang lebih dominan. Dilakukan operasi sebagai penegasan kelamin, biar statusnya jelas. Biar statusnya apa? Jelas. Boleh atau enggak? Hah?
Kalau dorce itu boleh atau enggak, Pak? Kenapa Bu tidak boleh? Dorce itu laki-laki atau perempuan? Wong di TV itu Bunda Dorce kok. Bunda itu perempuan. Iya kan ya? Nah itu nanti kita bahas ya. Operasi yang untuk yang pertama sebagai terapi, yang kedua karena kepentingan, itu diperbolehkan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi ini yang lebih ke ibu-ibu. Dengerin Bu, dengerin. Ini banyak yang main sendiri ya. Ada yang pegang HP, mau telepon sana, telepon sini. Dia ngomong dengan temannya sendiri itu. Oke. Perawatan alis ini perlu untuk diperhatikan. Bapaknya didengerin Pak ya. Nanti disampaikan ke istrinya. Bapak, Dik, tadi saya di rumah sakit ngaji tentang apa? Perawatan kecantikan. Nanti sampaikan ke istrinya. Ibu bunda didengerin, wajib didengerin. Perawatan alis itu ada yang haram, ada yang halal itu. Yang halal itu yang pertama, menyisir alis. Alisnya jenengan Pak Bu itu suka disisir atau enggak? Hah? Hah? Enggak pernah sisir. Ya lihat alisnya, kalau alisnya tipis, rambutnya dikit, saya kira tidak perlu untuk disisir. Tapi kalau alisnya lebat itu disisir. Kalau ibu-ibu pasti lebih perawatan yang sederhana, tradisional, cukup menyisir. Boleh atau enggak? Boleh. Apalagi Islam itu kan turunnya di Arab. Orang Arab, mohon maaf Pak Bu, itu bulunya luar biasa. Bulu alis, bulu apa? Jenggot itu luar biasa. Teman saya itu badannya itu penuh dengan apa? Bulu gitu. Tapi kalau orang Indonesia itu bulu yang di badan itu relatif sedikit. Orang laki-laki itu bulu yang ada di badan itu mungkin ada tapi enggak banyak. Tapi rata-rata enggak ada gitu. Kalau orang Indonesia kan gitu. Jadi orang Arab itu bulu yang ada di badan, ini dengerin Pak Bu, itu lebatnya luar biasa, termasuk bulu alis, bulu jenggot. Tapi bulu yang ada di kepala, jenengan kok botak, itu rata-rata keriting, rata-rata apa? Keriting, terus kalau tua itu semakin botak. Makanya cewek-cewek Timur Tengah Pak itu paling suka itu rambutnya orang Asia. Dulu waktu saya di sana itu rambut saya favorit itu. Pasti bawaannya pingin pegang gitu. Ya itu guyonannya kayak gitu. Cumanya kelemahan kita orang Asia, postur tubuh kita itu pendek. Postur tubuh kita apa? Pendek. Wong saya di sini gemuk, di sana itu kurang gemuk, itu kurang besar gitu. Jadi apa? Kita itu paling pendek itu dibanding apa ras-ras yang lain. Oke. Kadang-kadang orang Arab itu yang agak lucu Pak, itu jenggotnya panjang tapi rambut atasnya apa mengalami kebodakan atau kerontokan. Kemudian berikutnya pakai pensil alis. Boleh atau enggak Pak Bu? Oh, langsung boleh gitu. Pensil alis selama bahannya itu halal gitu, tidak mengandung najis ya berarti boleh karena bisa luntur. Kemudian pakai pewarna yang natural. Itu al-khina itu. Ini penting Bu. Al-khina itu ada yang menyebutnya pacar Arab gitu. Ini sekarang masuk herbal gitu. Ada yang pernah memakai khina, Bu?
Ada ada pakai hina? Itu loh film India gitu kan ada. Ada. Ya hina itu pacar, tidak harus pakai hina yang diwarnai kayak di India, tidak. Maksudnya bahannya. Dia kayak serbuk itu kemudian dikasih air itu. Dan ini aman. Kalau jenengan pakai pacar hina, alis hina itu tidak menghalangi air wudhu. Karena dia itu cuma mewarnai, bisa menyerap gitu. Airnya bisa masuk gitu. Beda dengan sebagian kutek. Ya kutek ya namanya. Itu ada yang tebal. Kalau yang tebal itu tidak boleh dipakai itu. Karena menghalangi air wudhu. Sekarang hina itu kayaknya sudah dijual di mana-mana tuh Bu. Familiar atau enggak? Belum ya? Gak gaul belas itu. Hah? Orang desa, pantesan itu. Kemudian yang berikutnya, eyebrow tinting. Tinting. Ini pakai pewarna tapi juga tidak menghalangi air wudhu. Kemudian ada brow bomber. Ini semacam krim. Yang semuanya ini dalam kajian itu dianggap halal. Dianggap apa? Halal. Atau kalau disertifikasi itu ya berarti halal certified itu. Sudah disertifikasi halal. Yang haram itu yang pertama itu sulam alis atau tanam alis atau transplantasi alis. Bisa microblading atau microsending gitu. Ini haram. Ini apa? Haram. Kemudian yang kedua yang termasuk haram itu mencukur alis. Mungkin kalau mencukur alis itu kan ini sudah dilakukan oleh wanita di zaman Nabi. Gitu ya. Oke, ini perawatan alis antara halal dengan haram. Bisa dipahami? Nah, nanti kalau masih punya unek-unek bisa disampaikan atau komentar bisa disampaikan waktu tanya jawab. Sekarang hukum tato. Tadi kita sudah sedikit bahas ya. Tato itu ada nilai estetikanya, nilai artistik atau tato itu a part of art, itu bagian dari kesenian. Atau tato ini apa Pak Bu? Lebih membawa ke konotasi negatif. Karena kalau ada gangster, ada preman, itu kalau enggak tatoan, itu pantas atau enggak? Kalau kita nonton film itu, premannya pakai kopiah gitu, badannya kecil gitu, jadi preman, pantas atau enggak? Enggak pantas toh ya. Namanya preman gangster itu kan tatoan, identik dengan apa? Tatoan. Apalagi sekarang anak pang itu yang ditato itu sudah tidak hanya wajah gitu. Kan banyak tuh yang ditato separuh wajahnya, ya kan? Sekarang yang ditato itu matanya gitu. Jenengan saya pernah lihat sekarang banyaklah di YouTube itu ada youtuber itu kan menginterview anak pang bagaimana proses pembuatan tato mata itu. Itu tidak melalui tenaga ahli berupa dokter enggak Bu. Itu hanya sederhana ya, sebenarnya tenaga ahli orang yang dianggap profesional menurut dia gitu. Itu salah sedikit kan bisa mengakibatkan apa? Kebutaan. Tapi itu sekarang menjadi tren bagi anak pang. Berarti anak pang yang betul-betul pang banget itu yang berani melakukan tato mata. Itu seni indah.
Ada nilai estetika, nilai artistik, atau tadi Pak Bu lebih membawa pada dampak yang negatif. Oke, jawabannya jenengan bagaimana? Pak Bu? Tadi kita sudah menggunakan pendekatan bayani, pendekatan apa? Irfani. Kalau pendekatan irfani itu apa tadi? Apa Pak Bu? Irfani apa tadi? Suara hati. Ada berarti kalau pendekatan seni, pendekatan apa tadi? Estetika. Itu kan pendekatan irfan itu ya. Itu hasilnya relatif apa hasilnya itu absolut atau tadi relatif. Relatif itu artinya menurut satu suku, satu bangsa ini baik, bangsa yang lain apa? Tidak baik. Iya atau enggak? Ada tato Dayak, ada tato macam-macam toh. Menurut mereka baik, ini bagian dari apa? Budaya atau adat. Tapi bagi budaya yang lain dinilai apa? Negatif. Nah, kalau pendekatan irfani itu masih spekulatif. Oleh sebab itu ketika kita karena kita umat Islam harus melibatkan pendekatan apa? Coba jawab. Pendekatan apa? Pendekatan apa? Bayani. Secara bayani boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti jenengan tidak bisa mengatakan saya bertato untuk menyenangkan suami. Bisa jadi wanita bertato gitu. Tubuh bagian yang privasi di tato. Alasannya apa? Menyenangkan suami, kan bikin harmonis rumah tangga. Bagus atau enggak? Bagus. Tapi irfani ini bertentangan dengan bayani atau enggak? Bisa dipahami ya cara berpikirnya? Oke ya. Berarti intinya tato tidak boleh. Sekarang kita beralih ke perawatan kuku, kotek gitu. Kalau jenengan perawatan kukunya bagaimana, Pak Bu? Tapi nek bapaknya cukup ketok kuku Pak ya. Potong kuku paling spol ya. Kadangnya ya lali kok. Yang ibu-ibu perawatan kukunya bagaimana Bu? Potong kuku aja Bu ya? Waduh. Kok desa kabeh lho? Enggak gaul belas itu. Jadi perawatan kuku itu ada yang halal, ada yang haram. Yang halal itu pakai pacar. Itu sunnah Bu. Pakai pacar itu apa? Sunnah, apalagi itu suaminya semakin apa? Semakin cinta. Yang halal pakai bahan yang alami, hina atau apa? Yang natural. Coba kesunahan pacar, Pak Bu. Coba ini dengerin ya. Dengerin. Pakai pacar hukumnya apa? Sunnah. Wa yusannu lan, ini Fathul Mu'in ya. Ini kitab dalam mazhab Syafi'i. Wa yusannu, dan disunatkan al-khutbu, pacar, tapi yang penting untuk dicatat lil muftarisah, untuk wanita yang sudah punya suami. Tujuannya apa? Menyenangkan suami. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lil khaliyah, untuk wanita yang masih perawan. Jadi kalau perawan itu kalau pacaran untuk siapa? Pacaran. Pakai pacar ya. Pakai pacar jadinya pacaran. Kalau pakai pacar ya untuk pacar. Itu kan berarti untuk non mahram, bukan untuk menyenangkan suami, sehingga dihukumi makruh. Ini penting Pak Bu. Tapi kalau logika kita, mohon maaf ini kan jek dagangan gitu. Nek basa Jawane apa? Jek dagangan. Itu keliru Pak Bu. Ibu-ibunya itu semakin punya suami harus memperhatikan perawatan tubuh seharusnya. Tapi sekarang kan kebalik gitu.
Kalau masih perawan, perhatian terhadap perawatan tubuh, sudah menikah, ngopeni anak wis gak apa? Gak mikir perawatan tubuh, itu logika terbalik, Bu. Justru kalau dalam Islam itu kalau sudah nikah harus betul-betul apa? Memperhatikan perawatan tubuh, termasuk disunahkan pakai apa? Pacar lagi. Ketika suaminya suka. Kalau masih perawan, meskipun bahasa kita kan jek dagangan apa? Memperhatikan penampilan. Itu malah dimakruhkan. Kenapa? Ya kan tujuannya kan berarti untuk bukan laki-laki yang halal untuk dirinya. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Jadi kalau pakai khina boleh. Pakai bahan yang sudah klaim waterproof karena dia bisa menyerap, itu boleh. Atau yang paling mudah, kalau sekarang kan sudah ada sertifikasi halal gitu yang dilakukan oleh MUI yang sudah halal certified, itu berarti aman. Oke, bisa dipahami ya? Yang haram itu yang kutek yang tebal itu, yang menghalangi air wudu. Kalau ibu-ibu mau pakai kutek yang tebal itu pas lagi haid itu, soalnya nggak sholat itu. Oke. Kemudian yang haram, bahannya haram atau terbuat dari benda yang najis. Ini penting kita tahu ini komposisinya apa gitu. Jangan sampai mengandung bahan haram. Terus warna yang menggoda, mohon maaf Bu ya. Sekarang kan ada artistik di apa? Artistik nail ya, di kuku gitu ya. Itu kan ada yang dikasih macam-macam ya itu. Ya semacam itu lebih baik dihindari Bu. Meskipun jenengan kan saya sudah punya suami, ya nggak apa-apa kalau di kamar di rumah tidak dilihat oleh non mahram. Kalau jenengan keluar rumah kan dilihat orang lain tuh ya. Tapi kalau di depan suami boleh, tapi masa mungkin jenengan pakai itu cuma di rumah saja terus nggak keluar gitu, kan nggak mungkin kan gitu. Kalau keluar pakai sapu tangan boleh. Jadi kalau mau pacar yang sederhana, warnanya jangan sampai apa? Menggoda. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang potong kuku. Potong apa? Potong kuku. Ini yang perawatan kuku yang paling sederhana. Bapak-bapaknya dan ibu-ibunya juga melakukan. Potong kuku itu ada kefiahnya. Kalau jenengan potong kuku itu biasanya gimana Pak Bu? Potongnya gimana? Coba ada salah satu yang bisa mendemonstrasikan. Potong kukunya dimulai dari yang mana gitu? Gimana Pak? Ini terus kemana? Tengah terus? Terus habis itu? Jempol, terus habis itu? Yang kiri? Hah? Kelingking terus? Terus jempol. Ya berarti rata-rata tahu. Itu dari mana yang jenengan tahu? Hah? Ini yang belum tahu ya, cara potong kuku itu apa? Tidak berurutan. Ada hadis tapi hadisnya dhaif. Kalau jenengan lakukan itu jenengan terhindar dari penyakit mata gitu. Tapi penting untuk dibuktikan secara burhani Bu. Betul atau enggak dalam kajian medis itu. Ternyata potong kuku yang benar sesuai dengan anjuran itu menghindari seorang dari penyakit mata. Bagaimana kalau kuku tangan itu penting Pak Bu, yang belum tahu apa? Jari telunjuk, terus tengah,
manis, kelingking, baru jempol. Tadi kan dimulai dari sini, kanan dulu. Kalau kiri dari kelingking terus sampai jempol. Bisa dipahami ya? Ini diingat-ingat, jangan sampai lupa. Kalau kaki dimulai dari yang mana, Pak, Bu? Apa, Pak? Kelingking kanan terus lurus sampai apa, Bu? Pak? Sampai jempol. Terus kalau yang kiri? Yang kiri? Jempol sampai kelingking, ya itu. Jadi kalau kaki itu dari kelingking kanan terus sampai jempol, berarti terus yang kiri jempol sampai kelingking. Bisa dipahami? Bisa ya? Ini berlawanan atau enggak? Berlawanan. Kaki kanan dari kelingking, kaki kiri dari jempol. Itu ya berarti berlawanan. Tidak berurutan tapi berlawanan. Oke. Ini yang cukup sederhana. Ya paling enggak kita sebagai umat Islam potong kuku itu 1 minggu sekali. 1 minggu berapa? Sekali. Harinya kapan, Pak, Bu? Jumatnya kapan? Enggak setelah Jumatan, Pak ya. Sebelum Jumatan. Jadi bukrotat Jumu'ah, pagi hari Jumat itu. Atau bisa juga hari Kamisnya. Berarti bisa hari Kamis atau pagi Jumat, bukan siang atau sore. Kenapa? Sudah selesai sholat Jumat. Sudah selesai, masa jenengan mandi Jumat tapi mandinya sore, kan nggak ada nilainya gitu. Oke ya. Oke. Selanjutnya perawatan gigi. Perawatan apa? Gigi. Kalau orang sakit gigi diterapi dengan cabut gigi, hukumnya apa? Boleh atau enggak? Itu merubah ciptaan Allah, Bu. Sakit. Ya, hukumnya boleh, tapi itu alternatif yang terakhir. Jangan ketika sakit terus minta cabut gigi. Tapi di dunia kedokteran ada SOP-nya atau? Ada SOP-nya atau enggak? Ada atau ya? Enggak langsung ketika sakit gigi langsung cabut. Jadi berproses dulu. Ketika sudah tidak bisa diobati baru cabut gigi. Terus kalau cabut gigi kan ompong toh. Makan enggak enak itu. Suara juga semakin enggak jelas. Pakai gigi palsu, boleh atau tidak? Boleh terus toh, Bu. Bukankah itu penipuan, Bu? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada kepentingan. Yaitu apa? Mengembalikan fungsi gigi. Sehingga kalau makan itu enak. Kalau nggak punya gigi kan makannya langsung ditelan gitu. Jadi makan daging, Pak. Daging sapi itu nggak punya gigi itu ditelan itu. Merasakan kelezatan atau enggak? Kurang gitu. Sehingga pasang gigi itu boleh. Alasannya apa? Dianalogikan di zaman Nabi ada sahabat yang perang, hidungnya itu terpotong. Hidungnya apa? Terpotong. Ketika hidungnya terpotong itu bahaya atau enggak? Bahaya atau enggak, Pak, Bu? Terutama pada saat apa? Musim hujan. Musim hujan enggak bawa payung, hidungnya terpotong, itu repot itu. Langsung pilek gitu. Sehingga Nabi apa? Menyuruh sahabat tadi pakai hidung
palsu. Tujuannya apa? Kemaslahatan, mengembalikan fungsi hidung. Kalau kita gigi dicopot, kemudian tanam gigi, berarti boleh. Karena tujuannya apa? Kemaslahatan. Terus sekarang pakai behel, boleh atau enggak? Langsung boleh ibu ini. Alasannya apa Bu? Kenapa boleh? Hah? Enggak, behel yang perlu diperhatikan ya. Behel bisa haram, bisa halal. Halal ketika giginya ini enggak rata di rata. Fungsinya kan itu tuh ya. Tapi kalau sudah rata dilepas. Dilepas. Kalau enggak dilepas, tapi saya enggak tahu boleh atau enggak untuk behel untuk kecantikan ada. Hiasan saja. Katanya mau makan saja itu pertama kali apa Pak Bu? Apa Bu? Ngilu ya. Berarti beauty is painful. Cantik itu sakit. Ibunya itu rela bersakit-sakitan untuk apa Bu? Kecantikan. Ada juga Bu sekarang bikin ini loh, biar apa ini? Nggak ini loh, biar kemerah-merahan. Biar kemerah-merahan itu pakai darah gitu. Saya nggak tahu prosesnya itu. Pokoknya nanti muncul bintik-bintik merah gitu. Yang make up untuk bikin merah itu apa Bu namanya? Apa? Nah itu, tapi itu kan nggak natural Bu. Ini bikin natural gitu. Pakai apa? Darah. Ya karena wanita yang cantik itu pipinya. Makanya di hadisnya itu Nabi ketika Aisyah itu mau pakai air yang panas kena sengatan materi. Tapi hadisnya ini maudhu ya, palsu. Rasulullah bilang, la taf'ali, jangan engkau lakukan. Ya Humaira, wahai wanita yang pipinya merahan. Berarti ciri wanita yang cantik itu pipinya apa? Kemerah-merahan. Tapi untuk dapat wanita yang kemerah-merahannya natural itu susah. Sehingga pakai apa? Itu. Tapi ini pakai operasi. Ini juga tidak boleh. Kalau behel yang ada hiasannya itu Bu, kan ada ya? Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi behel boleh kalau untuk merapikan gigi. Bisa dipahami? Oke. Sekarang perawatan rambut. Perawatan apa? Rambut. Yang bapaknya perawatan rambutnya apa Pak? Apa? Mau potong dok ya. Selain itu pakai minyak. Terus apa Pak? Krimbat juga. Rebonding juga Pak ya. Berarti cukup sederhana ya. Nih ibu-ibu perawatan rambutnya apa Bu? Kok mau keramas ya. Terus apa Bu? Rebonding. Terus apa lagi Bu? Apa? Nah itu saya yang belum tahu. Itu apa Bu itu? Gimana habis di rebonding terus? Gimana? Sama dengan rebonding tapi lebih mahal saja gitu. Lebih halus. Tapi intinya sama dengan rebonding. Terus selain itu apa lagi Bu? Keriting. Berarti biar keritingnya bagus gitu ya. Terus apa lagi? Warna pirang juga semuanya rambutnya nih. Hah? Boleh atau enggak itu pakai pirang? Berarti habis itu gini Bu ya.
Hah? Ya kalau sudah ubanan ibu-ibunya gimana, Bu? Gimana, Bu? Kan ibu-ibu orang 30 itu sudah mulai ubanan. Yang saya tanya yang ada saya juga nggak tahu gitu. Oke ya. Kalau udah 40, 50 itu kan ubanan toh ya. Itu gimana, Bu? Biarin aja ya? Oh gitu. Ya kan di rumah sama suami, Bu. Suaminya protes atau enggak? Bu, kok putih kabeh no. Nah, itu kalau pergi ke salon dirubah gitu boleh atau enggak, Bu? Boleh ya? Berarti sudah tua rambutnya pirang gitu ya? Wah, keren juga itu. Oke ya, perawatan rambut ini kaidah utama yang perlu diperhatikan. Niat baik. Penting Mbak ini, niat apa? Niat baik apa ibu-ibu? Kalau tadi kan saya tanya ada yang merawat rambut dengan disemir. Tujuannya untuk siapa? Suami. Bukan berarti habis semiran gitu, pirang gitu, gini jilbabnya dilepas gitu. Itu tidak boleh. Tapi nek gini di depan suami monggo gitu. Boleh gitu. Oke ya. Itu niat baik. Kemudian halal, baik metodenya halal, bahan yang dipakai halal gitu. Metodenya halal, bahan yang dipakai apa? Halal. Yang haram itu menyamai non muslim. Ada potongan rambut yang modelnya kozak. Kozak itu setengah dipotong, setengah tidak, pakai kucir. Menyerupai orang Yahudi. Yahudi itu punya kucir di sini. Ini penting, Pak, Bu. Karyawan RSI yang laki-laki kuciran. Boleh atau enggak? Ada yang kuciran, Pak? Hah? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Hah? Karyawan RSI rambutnya dikasih shred gitu. Jari cacah sing gak gaul itu. Dikei dalan tumo. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Tidak apa? Boleh. Pendekatannya irfani dulu. Kira-kira pantas tau? Tidak. Bisa dipahami ya? Yang kedua ini gaya lifestyle non muslim. Terus yang haram menyerupai wanita atau laki-laki. Yang laki-laki gaya potong rambutnya kayak wanita. Kayak wanita, Pak, itu gondrong, tapi gondrong itu boleh, tapi ya tetap laki-laki. Tapi dia di body kayak perempuan. Pokoknya style perempuan gitu. Style potong rambut apa, Bu? Saya nggak tahu juga, Bu. Masih belajar style potong apa? Rambut mode gitu ya. Itu nggak boleh. Perempuan gundul atau dipendekkan kayak laki-laki. Boleh atau enggak, Bu? Kemudian sudah gundul saja kah? Boleh atau enggak? Bu? Boleh gundul, Bu ya? Kalau wanita haji itu kan tahallul toh. Tahallul itu menghilangkan izalatus sya'ar. Salah satu rukun haji kan menghilangkan rambut. Boleh al-halqu. Al-halqu itu dicukur. Laki-laki lebih baik apa? Gundul. Ya kan? Atau taksir, dipendekkan minimal 3 helai. Ibu-ibu pingin, ya sudah saya gundul saja. Boleh atau enggak, Bu? Tidak boleh. Ibu-ibu cukup
mengambil rambutnya dipendekkan tapi tidak digundul. Kenapa? Kenapa Pak? Ya bisa menyerupai laki-laki atau itu tidak membawa kesenangan bagi suami. Berkaji gundul. Kan suaminya kan semakin nggak suka. Oke ya. Itu yang perlu untuk diperhatikan. Sekarang kita bahas masalah semir rambut. Masalah apa? Semir rambut. Tadi kita sudah bahas ya. Semir rambut itu hukumnya boleh. Tapi ulama ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah saja. Di zaman Nabi, menyemir rambut itu sunnah. Menyemir rambut itu apa? Sunnah. Di sini kalau laki-laki ya berarti rambut kepala dan apa Pak? Jenggot. Kalau brengos brengos suruh nyukur. Kalau rambut yang lain nggak perlu Pak ya. Rambut ketiak disemir ngapain gitu. Itu dipotong. Sunnahnya apa? Dipotong. Karena apa? Bikin bau. Kalau enggak, ini penting, orang yang baunya itu enggak enak, itu faktornya karena ketiaknya rambutnya enggak dicukur atau enggak dipotong. Betul atau enggak? Betul atau enggak Pak Bu? Biasanya orang yang baunya enggak enak itu apa? Rambut ketiaknya enggak pernah dicukur. Betul atau enggak ini? Betul. Oke. Di zaman Nabi nyemir rambut itu termasuk sunnah. Kenapa? Yang pertama, memelihara rambut. Berarti kan semakin bagus. Yang kedua, ini sebagai politik identitas antara umat Islam dengan non-Muslim. Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut. Sehingga umat Islam suruh apa? Nyemir rambut. Sehingga di zaman Nabi nyemir rambut itu termasuk fikih kecantikan. Makanya ini ibu-ibu rambutnya mau dipirang Bu, boleh atau enggak? Boleh. Tapi tadi Bu syaratnya gak gila-gili ning jobone omah. Terus apa? Tetap pakai kerudung. Bukan malah habis dipirang lepas kerudung. Itu yang tidak boleh. Warna yang umum dipakai itu warnanya apa? Warna semir. Hitam satu, pirang itu kan kuning ya. Kuning bambu itu pirang, ya kan? Terus apa lagi, Pak Bu? Apa? Coklat. Terus apa lagi? Merah. Terus apa lagi? Blue. Kuning, hijau. Balonku ada 5 warna-warni itu. Di Fathul Mu'in dikatakan disunahkan wa khatbu syaibi ra'sihi, menyemir uban kepala, walihyatihi dan jenggot, bihumrotin dengan warna yang merah, au sufrotin atau yang kuning. Sufrot itu termasuk pirang itulah. Ini warna yang umum. Tidak ada keterangan pakai biru, pakai hijau, pakai apa lagi? Apa? Merahnya kan yang kuning-kuningan tuh, Pak. Artinya kalau merah hijau, hijau biru itu tidak lumrah ya. Tapi di sini tidak disebutkan warna hitam. Kenapa Pak Bu? Kenapa? Nah, sehingga yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, hukum pakai semir apa? Hitam. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini didengarkan. Hukum semir pakai warna hitam hukumnya haram. Hukumnya apa? Berlaku untuk laki-laki dan
perempuan. Dalam Alfiyah Zubat ya, di sana dikatakan wa haramu khidhaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Wa haramu khidhaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Wa haramu, dan ulama Syafi'iyah mengharamkan. Haram itu apa? Wajib untuk ditinggalkan. Kalau dilakukan berdosa. Khidhaba sya'rin, menyemir rambut, ya rambut kepala atau rambut jenggot, bisawat dengan warna hitam. Untuk siapa? Lirojulin, untuk laki-laki, wamroatin, dan perempuan. Tapi perempuan bu, yang perlu dicatat ya, biasanya suami itu nggak suka kalau istrinya itu kok putih semuanya itu rambutnya. Bu kok kayak tua, meskipun laki-laki tua itu pantas gitu. Ya kan? Ya Pak, betul atau enggak Pak? Suami istri kalau laki-laki kelihatan tua itu wajar. Tapi nek kebalik gitu. Kurang ajar loh, saya enggak ngomong. Itu enggak begitu pantas gitu. Sehingga biasanya suami itu bawaannya pingin istrinya itu lebih tampil apa? Mudah itu. Nah, itu. Meminta istrinya supaya merubah rambutnya. Kan itu bikin harmonis, Bu. Boleh atau enggak? Kaidah asalnya enggak boleh, tapi karena kemaslahatan suami jadi boleh gitu. Jadi perempuan kalau meskipun ini dalam mazhab Syafi'i ya, meskipun pakai semir hitam boleh, tapi syaratnya minta izin suami. Kalau jenengan Bu inisiatif sendiri gitu, suaminya saya suka kok istri saya putih, kan semakin cantik menurut versi suami gitu. Sehingga nggak boleh dirubah. Ibunya ngeyel, aku gak seneng, isin aku. Nek isin tapi kan nek dilihat wanita yang lain, tapi suaminya semakin suka kan, biar tidak apa Pak, tidak tertarik dengan laki-laki lain. Terus dibeno putih, ibunya ngeyel tetap semiran hitam, boleh atau enggak? Tidak boleh. Berarti syaratnya wanita boleh pakai semir hitam itu atas izin suami. Tapi ini lalil jihad, bukan karena jihad. Kenapa? Karena kalau jihad itu apa Pak? Perang itu bentuk strategi atau enggak? Strategi. Kalau pasukan Islam rambutnya putih semuanya, musuhnya kan semakin apa Pak? Semakin enggak gentar kan gitu. Sehingga kalau perang, karena perang itu al-harbu khida', perang itu bermain strategi. Pasukan yang sudah tua, rambutnya hitam semuanya boleh dicat. Rambutnya yang sudah putih semuanya boleh dicat hitam. Bisa dipahami ya? Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau ditarjih Pak, ditarjih itu pendapatnya agak luwes. Di pandangan tarjih, semir hitam itu tidak haram, termasuk untuk apa? Laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama tentang keharamannya semir hitam. Ada yang mengatakan haram, sebagaimana mazhab apa? Syafi'i. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Alasan yang mengatakan haram itu kan ketika ayahnya Abu Bakar, namanya siapa? Abu Quhafah atau Quhafah. Abu Quhafah itu rambutnya apa? Sudah putih semuanya. Sama Nabi bilang ke Abu Quhafah itu, ghayyiruha, suruh merubah apa? Rambutnya. Wajannibuhu sawat, tapi suruh menghindari warna hitam. Di hadis yang lain, ghayyiru hadza bisyai'in, suruh merubah rambutnya ini dengan warna apapun lah. Tapi wajannibu as-sawat, suruh menghindari warna hitam.
Ulama dalam memahami hadis ini muncul beberapa pandangan, Pak. Kalau mazhab Syafi'i ya berarti disimpulkan warna hitam haram. Tapi kalau apa tadi? Kuning kemudian merah jadi sunnah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain mengatakan atau pandangan yang lain mengatakan hadis ini hanya berlaku untuk Abu Quhafah. Kenapa? Karena Abu Quhafah itu usianya sudah sangat tua. Sudah sangat apa? Tua. Tapi sekarang Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, hormon apa yang menyebabkan orang beruban? Coba jawab. Hormonnya apa, Bu? Di searching. Ya, kan tadi bawa HP nggak mau searching. Hormonnya namanya apa? 1, 2, 3. Hormonnya apa, Bu? Ini kan Burhani, coba. Hormonnya apa, Bu? Oh, waktunya sudah habis. Hormonnya apa, Bu? Ya, apa, Pak? Kok nggak tahu sih? Yang lainnya lagi, Bu. Me apa? Hah? Mana ada tuh? Coba di searching. Hormonnya apa? Hormonnya apa, Pak? Melanin tuh ya, kalau nggak salah. Ya. Itu kan hormon ketika orang kekurangan itu mengakibatkan warna rambut berubah. Iya atau enggak? Ingat saya, melanin ya. Warna rambut berubah itu faktornya macam-macam. Bisa penggunaan sampo yang salah, kan bahan kimia yang salah kan itu. Terus stres, tapi stres ini masih perdebatan. Orang semakin stres semakin tua kan, bahasa orang awam kan gitu ya. Terus tadi kekurangan hormon melanin dan seterusnya. Asap rokok itu juga katanya menyebabkan rambut semakin berubah merah bisa putih gitu. Oke. Sekarang orang usianya 30, Pak. 30 itu masih muda atau sudah tua? Tapi ubahnya itu sudah mabluk gitu. Ya kan? Masih muda, ubahnya mabluk, itu bagus atau enggak? Bagus atau enggak? Dia semakin enggak pede gitu. Ya kan ya? Enggak pede itu ya. Terus biasanya apa, Pak? Dia semir, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Apalagi belum nikah juga, repot juga. Nah, semacam itu di dalam majelis tarjih dibahas. Kalau semir untuk kemaslahatan perawatan rambut, dia kan sebenarnya masih muda, berarti tidak ada unsur penipuan. Ya kan? Kalau 30 wani mabluk, Pak. Itu ada unsur penipuan atau enggak? Kan tidak toh. Usianya kan ya masih muda. Nah, semacam itu dalam pandangan majelis tarjih diperbolehkan. Tapi sesuai dengan kemaslahatan. Tidak boleh berlebihan. Orang yang 30 rambutnya sudah uban dengan yang tidak, Pak. Pantas mana? Pantas tidak beruban. Sehingga pendekatannya irfani dan juga bayani.
memahami hadis Abu Quhafah itu tidak dibawa ke apa Pak? Sebagaimana mazhab Syafi'i tadi. Maksudnya karena dicari alasannya kenapa Nabi tidak menganjurkan warna hitam, karena Abu Quhafah usianya sudah sangat apa? Tua. Bisa dipahami ya? Jadi pandangan Majelis Tarjih agak lemes dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir, yang fashion nggak usah saya bahas, nggak cukup waktunya, yaitu pasang rambut palsu. Ada yang halal, ada yang haram. Yang haram, yang halal dulu ya, tidak rambut manusia. Berarti kalau rambut palsunya itu rambut palsunya dari rambut hewan tidak apa? Tidak apa-apa. Tapi yang disyaratkan hewannya yang hewan yang halal. Bisa dipahami ya? Atau rambut buatan plastik boleh. Terus bahannya halal, artinya tidak najis. Yang haram rambut manusia. Tapi secara umum rambut palsu itu rambut manusia atau enggak? Rambut manusia kan ya. Terus tidak merubah ciptaan. Tadi tanam rambut, transplantasi rambut. Itu yang di Cina itu terkenal apa? Orang botak ditanam itu kayak rambutnya semakin bagus gitu. Dilem ya Pak. Ya, tapi lem itu kan berarti tidak operasi itu. Ada yang melakukan operasi. Nih, lem berarti palsu. Tapi hukumnya boleh atau enggak? Enggak boleh, gitu. Karena tadi kan itu rambut manusia. Kemudian ada unsur penipuan. Kalau perempuan tidak dipamerkan laki-laki non mahram. Berarti kalau misalnya ibu-ibu pakai rambut palsu, apa? Terbuat bukan dari rambut manusia, ada tuh enggak? Plastik gitu misalnya. Ya untuk di depan suami boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Terus kalau nikahan itu, mohon maaf, nikahan itu pakai apa? Ya itu yang ada Jawa itu loh. Sanggul. Onde. Itu bahannya apa, Bu? Rambut asli. Boleh atau enggak? Jenengan enggak usah jauh-jauh tuh. Itu buka aurat atau enggak? Hah? Nih kita kan pendekatannya sederhana tuh, Bu. Ya, sebelum rambutnya itu rambut manusia berarti nggak boleh. Yang kedua itu kan sementara. Tapi masalahnya buka aurat di depan orang banyak. Meskipun itu umum dilakukan ya, tapi nek jenengan bisa nikahkan anak sekarang rias busana apa? Muslimah, ya tetap pakai jilbab, nggak usah pakai onde apa tadi? Apa lagi istilahnya? Sanggul itu, nggak usah pakai itu. Duh, zaman sekarang masih Bu, masih juga. Oke, mungkin itu saja. Silahkan ini apa? Kalau ada pertanyaan masih cukup waktu.
untuk